Selamat datang di video tutorial Sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul Purchase Order Non-Approval, khususnya untuk PO Cash. Seperti kita ketahui, Purchase Order atau PO adalah dokumen pembelian yang dibuat oleh bagian purchasing berdasarkan permintaan dari departemen lain. Berbeda dengan PO kredit yang pembayarannya dilakukan melalui proses AP Invoice dan AP Payment, pada PO Cash pembayaran dilakukan secara tunai, transaksi ini langsung berdampak pada kas atau bank. Dan inventory maupun aset otomatis bertambah begitu data disimpan. Flow proses PO Cash adalah sebagai berikut. Pertama, bagian kasir mencairkan kasbon atau menyediakan dana tunai. Kedua, purchasing melakukan pembelian barang atau jasa ke supplier. Ketiga, dari pembelian tersebut, purchasing menerima struk pembelian sebagai bukti transaksi. Keempat, input transaksi dilakukan di menu purchase order, dengan struk sebagai referensi. Kelima, dokumen printout PO beserta struk pembelian dilampirkan, lalu diserahkan kembali ke bagian kasir atau finance sebagai bukti realisasi biaya. Dan terakhir, setelah PO Cash di-input, sistem otomatis menambah inventory atau aset. Purchasing wajib melakukan konfirmasi ke gudang dengan menyertakan dokumen printout PO. Sebelum membuat PO Cash, pastikan konfigurasi sudah diset di menu Distribution, Distribution Control File, Distribution Control, lalu klik tab PO. Beberapa pengaturan penting, workflow at purchase order, apakah menggunakan approval atau tidak. PO just from purchase. Requisition, apakah wajib refer ke PR atau bisa langsung input. Not allow zero cost, mencegah input harga pembelian kosong. Lock print purchase, order membatasi print hanya sekali. Untuk mengakses menu ini, klik Distribution, Purchase Order, klik Insert untuk membuat transaksi baru. Isi informasi yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi PO sebagai berikut. Pada tab header, isi data berikut, number code, bisa terbentuk otomatis melalui transaction code setting, atau diisi manual. Catatan, penjelasan detail tertera pada manual guide transaction code setting. Entity, branch, company address, otomatis sesuai setting default user maintenance. Supplier, pilih supplier, maka default credit terms, tax, dan currency akan otomatis terbawa. Catatan, penjelasan detail tertera pada manual guide supplier. Order date, need date, due date, isi sesuai kebutuhan transaksi. Type pembelian barang. Kolom ini bisa digunakan sebagai informasi pada laporan pembelian. Contoh, pembelian dengan type bahan baku, jasa, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan laporan perusahaan. Cost center, diambil dari settingan default cost center, di menu User Maintenance. Project Name sebagai informasi pembelian atas proyek tersebut. Taxable sebagai status transaksi berpajak atau tidak. Tax Include sebagai status transaksi harga termasuk pajak atau tidak. Tax Class, isi sesuai perhitungan pajak. Cash atau kredit, type transaksi pembelian berdasarkan penyerahan uang kepada supplier. Kolom ini harus hati-hati dalam penginputannya, karena apabila data sudah tersave, maka data tidak bisa dirubah lagi. Pilih cash, pembayaran tunai yang dilakukan pada saat serah terima barang terjadi. Credit terms, periode waktu dan ketentuan lain di mana pembeli harus melunasi faktur untuk barang atau jasa yang dibeli secara kredit dari penjual. Dikarenakan bertype cash, maka credit terms isi dengan cash. Currency dan exchange rate. Jika menggunakan mata uang asing, bank, account sumber dana pembelian. Kolom ini wajib diisi. Remark, catatan purchase order. Catatan, untuk transaksi PO Cash ada beberapa aturan khusus. Kolom bank wajib diisi sebagai sumber dana pembelian. Kolom credit terms wajib diisi dengan cash sebagai informasi pelaporan. Setelah data disimpan, sistem otomatis membuat PO receipt.
Masuk pada tab detail, bisa memilih referensi dari purchase requisition atau PR atau input manual. Jika transaksi berreferensi dari PR, Anda dapat memilih RF number-nya terlebih dahulu, lalu klik retrieve from PR. Jika banyak data, bisa juga menggunakan import from Excel dengan format terdapat pada manual guide PO. Untuk menginput secara manual, klik tombol insert untuk menambahkan item. Isi informasi yang dibutuhkan dalam pencatatan transaksi PO sebagai berikut. Kolom branch otomatis terisi berdasarkan branch yang ada pada halaman header. Cost center, kolom ini terisi otomatis berdasarkan inputan pada header. Project, sebagai informasi project atas permintaan pembelian. Part number otomatis terisi jika PO berdasarkan PR, dan jika tidak berdasarkan PR, maka isi part number. Description, nama item. Quantity, kolom ini terisi otomatis berdasarkan quantity PR yang dipilih. Kolom ini sifatnya editable, artinya ketika quantity PR 10 kg, quantity PO dapat diisi kurang dari quantity PR. unit measure atau satuan barang atau jasa. Conversion, nilai pengali konversi persatuan barang. Quantity real, quantity inventory, quantity packaging, quantity satuan tambahan. Packaging, satuan tambahan pembelian. Location, gudang default penerimaan barang ketika terjadi proses purchase receipt yang terjadi otomatis ketika terjadi proses purchase order type cash. Location akan membaca settingan di menu Form Location Default. Lihat manual guide Form Location Default, tetapi apabila tidak dilakukan settingan di menu itu, maka location akan membaca ke nilai default location di menu item master. Need date otomatis terisi berdasarkan need date yang ada pada halaman header. Due date otomatis terisi berdasarkan due date yang ada pada halaman header. Account code terisi otomatis berdasarkan konfigurasi pada menu product line. Taxable sebagai status transaksi berpajak atau tidak. Tax include sebagai status transaksi harga termasuk pajak atau tidak. Tax class, kode kelas pajak. Note, kolom taxable, tax include, dan tax class terisi otomatis berdasarkan level konfigurasi yang ada pada program. Apabila di menu item master kolom taxable terisi Y atau N, maka ketiga kolom ini nilainya akan ambil settingan dari menu item master. Tetapi apabila di menu item master kolom taxable tidak terisi, maka ketiga kolom ini akan ambil nilainya dari header. Standard cost, kolom ini terisi otomatis berdasarkan konfigurasi cost atau biaya di menu item cost dengan cost set standard cost. Note, penjelasan detail tertera pada manual guide item cost. Cost, harga pembelian, kolom ini dapat diisi dengan nilai biaya item persatuan. Diskon pembelian. Setelah kolom-kolom terisi dengan benar dan klik tombol save untuk menyimpan transaksi, secara program akan mengkalkulasi otomatis nilai total pembelian, antara lain nilai diskon, tax basis, dan total. Setelah semua data PO diisi dengan benar, klik save. Perlu diperhatikan validasi sistem, quantity tidak boleh 0 atau minus. Purchase cost tidak boleh kosong atau 0 jika konfigurasi not allow zero cost aktif. Tab detail item tidak boleh kosong. Setelah PO dengan type cash disimpan, sistem akan otomatis membentuk PO receipt tanpa perlu input manual. Jika Anda buka di menu purchase receipt, transaksi sudah tercatat sesuai dengan data di PO cash. Dokumen PO receipt ini terbentuk otomatis dari data PO. Mengupdate quantity receipt secara otomatis. Pada tab detail PO, kolom quantity receipt langsung terisi sesuai dengan jumlah barang yang diinput pada PO. Pada tab detail PO receipt, kolom quantity receipt juga otomatis sama dengan jumlah di PO. Dengan mekanisme ini, sistem memastikan bahwa setiap pembelian tunai langsung dianggap diterima oleh gudang, sehingga stok atau aset bertambah saat itu juga. Efek otomatisnya adalah, jika item bertipe inventory,
I. Stok bertambah di modul inventory. Jika item bertipe aset A, nilai bertambah di modul asset management. Jika item bertipe expense E, tidak menambah stok atau aset, hanya dicatat sebagai beban. Sistem juga melakukan beberapa update otomatis pada item cost, average cost update. Dengan formula perhitungan, jumlah kuantitas inventory dikali dengan item cost saat ini ditambah dengan jumlah kuantitas purchase order cash dikali dengan purchase cost, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan total kuantitas inventory ditambah dengan kuantitas purchase order cash. Yang selanjutnya pada inventory last cost report. Sistem menyimpan harga pembelian terakhir dan akan mengganti nilai last cost dengan harga terbaru dari PO cash. Dan yang terakhir pada item cost history. Setiap transaksi PO cash akan tercatat di riwayat harga barang, sehingga pergerakan harga dapat ditelusuri kapan saja. Penting, PO cash tidak bisa diedit setelah disimpan. Jika terjadi kesalahan input, ada 3 solusi yang bisa dilakukan. 1. Return transaksi menggunakan menu Purchase Return. 2. Cancel line untuk membatalkan baris transaksi tanpa menghapus histori. 3. Input ulang transaksi PO dengan konsekuensi menggunakan nomor atau kode transaksi baru. Hal ini berbeda dengan PO kredit yang masih bisa diedit dengan syarat tertentu. Perlu dicatat bahwa PO Cash tidak langsung membentuk jurnal akuntansi. Alasannya karena jurnal terbentuk di modul Cash Management melalui rangkaian Disbursement Request, Cash Bond, Disbursement Voucher, dan Disbursement Realization. Sehingga PO Cash hanya berfungsi sebagai bukti transaksi pembelian dan pembaruan inventory atau aset. Untuk cetak PO, pilih transaksi lalu klik print. Dokumen printout akan menampilkan identitas perusahaan dan supplier, detail barang, kuantitas, harga, diskon, pajak, total, tanda tangan approval sesuai konfigurasi dokumen approval. Dengan modul purchase order bertype cash di 7Cs, perusahaan dapat mencatat pembelian tunai dengan lebih praktis. Transaksi otomatis memperbarui stok atau aset begitu disimpan, sehingga laporan inventory, aset, dan biaya selalu akurat dan up-to-date. Demikian tutorial modul Purchase Order Cash di 7Cs. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.